Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'du. Qala muallif As-Sayyid Salim Ibnu Samir Al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar melanjutkan mengaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Awqatus sholati khamsun. Awwalu waqti dhuhri zawalus syamsi wa akhiruhu masyiru dhilli syai'i mithlahu ghairu dhillil istiwa'i. Wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari wa awwalu waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi wa awwalul waqtil subhi tulu'ul fajri shadiqi wa akhiruhu tulu'us syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Awqatus sholati. Adapun beberapa waktu sholat. Khamsun ialah 5. Awalul waqti zuhri, awalnya waktu sholat duhur. Zawalus syamsi ialah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya sholat duhur. Musyirun, menjadi bayang-bayang. Dili panjang. Syai'i sesuatu. Mithlahu umpamanya. Ghairu, bukan. Dili panjangnya al-istiwa'i, waktu istiwa. Wa awalul waqtil asri, dan adapun awal waktu asar. Idza, apabila soro menjadi dilukul syai'in, panjangnya tiap sesuatu. Mithlahu, umpamanya. Wazada, dan bertambah. Qalilan, sedikit. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar. Ghurubus syamsi ialah terbenamnya matahari.
Wa awalul waqtil maghribi, dan adapun awal waktu maghrib, ghurubus syamsi, ialah terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib, ghurubus syafaqil ahmari, ialah terbenamnya mega merah. Wa awal waqtil isya'i, dan adapun awalnya waktu isya, ghurubus syafaqil ahmari, ialah terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu isya, tulu'ul fajri, ialah terbitnya fajar as-shadiqi, yang benar. Wa awalu waqti subahi, dan adapun awal waktu subuh, tulu'ul fajri, ialah terbitnya fajar as-shadiqi, yang benar. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya subuh, tulu'us syamsi, ialah terbitnya matahari. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang beberapa waktu sholat. Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajja menjelaskan waktu-waktu sholat maktubah pada fasal ini. Waktu sholat maktubah itu ada 5. Yang pertama yaitu waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur adalah setelah zawal atau tergelincirnya matahari menurut apa yang nampak bagi kita, bukan menurut kenyataannya. Dengan demikian, waktu zawal tidak termasuk waktu zuhur. Akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan suatu benda itu sama dengan benda itu sendiri. Hanya saja bukan bayangan sama yang nampak menurut pribadi. Diriwayatkan dari Daruqutni dari Abu Mahdzurah bahwa awal waktu zuhur adalah keridhaan Allah, tengahnya adalah rahmat Allah, dan akhirnya adalah ampunan Allah. Sholat zuhur memiliki 6 waktu. Yang pertama yaitu waktu fadilah, yakni apabila seseorang melaksanakan sholat zuhur di waktu ini, maka ia akan diberi pahala lebih banyak daripada pahala yang diberikan kepadanya apabila ia melaksanakan sholat setelah waktu ini. Waktu fadilah adalah dari awal waktu zuhur sampai bayangan suatu benda mencapai 1/4 panjang benda tersebut. Gambaran waktu fadilah adalah bahwa di awal waktu zuhur, musolli memulai persiapan sholat seperti azan, menutup aurat. Tidak apa-apa melakukan kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan persiapan sholat, tetapi hanya sebentar. Seperti makan beberapa suapan yang dapat memberikan rasa kenyang yang sesuai dengan aturan syariat, yaitu 1/3 dari volume usus. Panjang usus adalah 18 jengkal. Oleh karena itu, masing-masing 6 jengkal diisi makanan, 6 jengkal yang lain diisi air, dan 6 jengkal yang lainnya diisi makanan pemenuh keinginan, bukan kenyang yang menurut uruf,
yaitu kenyang karena makan makanan tetapi sebenarnya tidak ingin memakannya. Yang kedua yaitu waktu ikhtiar. Maksudnya waktu yang diperkenankan bagi musolli untuk memilih melaksanakan sholat di waktu itu atau di waktu setelahnya. Waktu ikhtiar adalah dari sehabis waktu fadilah dan berakhir sampai bayangan suatu benda itu mencapai panjang setengahnya dari benda tersebut. Yang ketiga yaitu waktu jawaz. Waktu jawaz atau boleh tanpa dimakruh. Maksudnya waktu di mana musolli boleh membuat sholat duhurnya terjadi pada waktu itu tanpa dihukumi makruh. Waktu jawaz dimulai setelah habisnya waktu fadilah sampai tersisa waktu yang masih cukup untuk digunakan melaksanakan sholat duhur. Sholat duhur tidak memiliki waktu jawaz yang dimakruhkan. Zarqawi berpendapat bahwa waktu fadilah, ikhtiar dan jawaz yang tidak dimakruhkan sama-sama dimulai dari awal waktu duhur ketika waktu yang memuat persiapan-persiapan sholat telah berakhir, maka waktu fadilah telah habis. Tetapi waktu ikhtiar masih berlanjut sampai kira-kira setengah dari waktu duhur. Kemudian apabila sudah melebihi setengah dari waktu duhur, maka waktu jawaz masih berlanjut. Dengan demikian disimpulkan bahwa 3 waktu ini yaitu fadilah, ikhtiar, jawaz yang tidak makruh dimulai dari waktu yang sama dan berakhir di waktu yang berbeda-beda. Kesimpulannya berlaku bagi semua sholat wajib 5 waktu kecuali sholat maghrib karena ia memiliki 3 waktu ini yang dimulai dari waktu yang sama dan berakhir di waktu yang sama pula. Nomor 4 yaitu waktu haram, yaitu waktu yang diharamkan untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat sampai masuk waktu tersebut. Waktu haram ini adalah akhir waktu sholat sekiranya waktu tersebut tidak cukup lagi untuk melakukan sholat. Meskipun sholat itu jatuh sebagai sholat ada. Seperti musolli telah mendapati 1 rakaat pada waktu itu. Karena telah mendapati 1 rakaat, maka sholat dihukumi ada atau bukan qadha, tetapi disertai dosa. Yang kelima yaitu waktu darurat, yaitu akhir waktu ketika mawani seperti haid, gila, ayan, dan lain-lain telah hilang atau sembuh. Sedangkan waktu yang tersisa masih cukup untuk bertakbir dan lainnya atau bersuci dan 1 rakaat, maka wajib melaksanakan sholat sahibatul waqti atau sholat yang wajib pada waktu mawani berhenti. Dan sholat sebelumnya apabila memang bisa dijamakkan dengan sholat sahibatul waqti tersebut. Yang keenam yaitu waktu duhur. Maksudnya waktu yang ada karena adanya uzur. Maksud waktu uzur adalah waktu asar bagi orang yang menjamak sholat duhur dan asar dengan jamak takhir. Sebagian ulama menambahkan waktu idrok atau tab'ah bagi waktu sholat duhur. Pengertian waktu tab'ah ini adalah waktu yang tetap dituntut, artinya waktu di mana setelahnya terjadilah mawani. Sedangkan waktu sebelum mawani masih cukup untuk digunakan sholat dan bersuci. Maka pada saat itu pula sholat duhur wajib diqodok. Yang kedua yaitu sholat asar. Ini yang kedua yaitu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai ketika bayangan suatu benda
menjadi sama panjang, lebih sedikit dari panjang benda tersebut. Akhir waktu sholat asar yaitu ketika terbenamnya matahari. Sholat asar sama dengan halnya sholat duhur, yaitu memiliki 7 waktu. Yang pertama, waktu fadilah, yaitu dari awal waktu sampai kira-kiranya setengah lamanya waktu asar. Misalnya, waktu asar masuk jam 15.00 dan berakhir jam 18.00. Lamanya waktu asar adalah 3 jam. Setengahnya adalah 1,5 jam. Berarti waktu fadilah adalah dari jam 15.00 sampai kira-kira jam 16.30. Kedua yaitu waktu ikhtiar, yaitu dari awal waktu asar sampai waktu di mana bayangan suatu benda memiliki panjang 2 kali dari panjang benda itu tersendiri. Yang ketiga yaitu waktu jawas yang tidak dimakruhkan, yaitu dari awal waktu asar sampai terlihatnya kuning-kuningnya matahari. Yang keempat yaitu waktu jawas yang dimakruhkan, yaitu dari awal waktu asar sampai waktu yang hampir mendekati terbenamnya matahari, sekiranya waktu tersebut masih cukup untuk melaksanakan sholat asar. Yang kelima yaitu waktu haram, yaitu dari awal waktu asar sampai mengakhirkannya hingga mencapai waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian keenam yaitu waktu darurat, yaitu akhir waktu asar di mana mawani telah hilang, sedangkan waktu yang tersisa masih cukup untuk melakukan takbiratul ihram dan lainnya seperti bersesuci dan 1 rakaat. Yang ketujuh yaitu waktu uzur, yaitu waktu duhur bagi orang yang menjamak sholat asar dan duhur dengan jamak takdim. Sebagian ulama menambahi waktu idrok dan tab'ah. Maksudnya adalah sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu waktu maghrib. Awal waktu sholat maghrib adalah saat terbenamnya matahari. Akhirnya waktu maghrib adalah saat hilangnya awan merah atau mega merah. Sholat maghrib memiliki 7 waktu. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawas yang tidak dimakruhkan, yaitu waktu seukuran melakukan sholat dan kegiatan persiapan-persiapannya seperti bersesuci, menutup aurat, dan lain-lain. 3 waktu ini bermula dari waktu yang sama dan berakhir di waktu yang sama pula. Yang keempat yaitu waktu jawas yang dimakruhkan. Adapun waktu setelah berakhirnya 3 waktu ini tadi sampai hilangnya awan merah, maka disebut dengan waktu jawas yang dimakruhkan. Penetapan waktu ini atas dasar mempertahankan qaul jadid dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa waktu sholat maghrib adalah seukuran dengan waktu lamanya melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya. Yang kelima yaitu waktu haram. Waktu haram sholat maghrib adalah dari awal waktu sampai mengakhirkannya hingga mencapai waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Yang keenam yaitu waktu darurat. Yang ketujuh waktu udzur, yaitu waktu isya bagi orang yang menjamak takhir. Kemudian waktu sholat isya. Waktu awal waktu sholat isya adalah saat hilangnya mega merah atau awan merah. Akhir waktunya adalah saat terbitnya fajar shadiq.
Fajar shodiq adalah fajar yang sinarnya melintang horizontal di ufuk timur. Lafaz al-ufuk dengan dhammah pada huruf fa dan qaf berarti sisi-sisi langit dari arah timur. Mengecualikan dengan batasan fajar shodiq adalah fajar kadhib, yaitu fajar yang sinarnya memanjang vertikal di ufuk timur, seperti ekor serigala, yang kemudian pada umumnya disusul dengan kegelapan. Setelah fajar kadhib hilang, beberapa saat kemudian baru disusul dengan munculnya fajar shodiq yang vertikal atau menyebar sinarnya. Pada sholat isya ini juga memiliki 7 waktu. Yang pertama yaitu waktu fadilah, yaitu seukuran waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya, bersesuci dan lain-lain seperti yang telah disebutkan. Yang kedua yaitu waktu ikhtiar, yaitu bermula dari awal sampai sempurnanya sepertiga malam yang pertama. Yang ketiga yaitu waktu jawas yang tidak dimakruhkan, yaitu bermula dari awal waktu sampai fajar kadhib. Yang keempat yaitu waktu jawas yang dimakruhkan, yaitu bermula dari awal waktu sampai setelah fajar shodiq yang pertama, yang sinarnya vertikal hingga waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Yang kelima waktu haram, yaitu ketika waktu sudah tidak lagi cukup untuk melaksanakan sholat. Keenam yaitu waktu darurat, yaitu akhir waktu setelah hilangnya mawani, di mana sisa waktunya masih cukup untuk takbiratul ihram dan lainnya, seperti bersesuci dan melaksanakan 1 rakaat. Yang ketujuh yaitu waktu uzur, yaitu waktu maghrib bagi orang yang menjamak takdim. Kemudian selanjutnya yaitu waktu subuh. Awal waktu subuh adalah saat terbitnya fajar shodiq dan berakhir saat terbitnya matahari. Sholat subuh ini memiliki 6 waktu. Yang pertama yaitu seukuran waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya. Kedua, waktu ikhtiar, yaitu dari awal waktu sampai terang. 3, waktu jawas yang tidak dimakruhkan, yaitu dari awal waktu sampai munculnya merah-merah sebelum terbit matahari. Nomor 4, waktu jawas yang dimakruhkan, yaitu ketika munculnya merah-merah sampai terbitnya matahari. Kelima, yaitu waktu haram. Keenam, yaitu waktu darurat. Setelah sholat subuh tidak memiliki waktu uzur karena ia tidak bisa dijamakkan takhir maupun takdim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap sholat yang wajib atau fardu memiliki 7 waktu kecuali zuhur dan subuh. Itulah tadi penjelasan dari fasal waktu-waktu sholat maktubah. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.